Ketegangan antara Yaimim dan Sahara semakin meningkat setelah Yaimim kembali mendatangi Polresta Malang Kota. Dalam kunjungannya, Yaimim tidak hanya memenuhi panggilan penyidik, tapi juga melayangkan 2 laporan tambahan terhadap Sahara. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persekusi dan penistaan agama, serta disertai dengan 40 video sebagai barang bukti. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya yang menuding Sahara melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE lewat konten TikToknya yang dinilai menyerang reputasi Yaimim secara pribadi dan keagamaan. Kuasa hukum Yaimim, Agustian Siagian, menegaskan bahwa laporan tambahan ini diajukan untuk memperkuat posisi hukum kliennya. Selama pemeriksaan, penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota melontarkan sekitar 30 pertanyaan kepada Yaimim, termasuk mengenai kronologi persekusi dan motif di balik unggahan viral Sahara. Selain itu, istri Yaimim turut diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan terkait tekanan sosial yang mereka alami akibat konten yang beredar luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Giliran dipanggil buat diperiksa oleh pihak berwenang, mangkir. Alasannya sedang di luar kota karena mencret. Tapi kira ngelaporin, dateng. Konsepnya biji mana, Sobri? Lagian gue bingung aja ngelaporin pasal pelecehan, tapi baru sekarang ngelaporinnya. Kemarin-kemarin kemana aja? Sibuk? Ada meeting sama Firaun? Apa biji mana? Ya kagak apa-apa sih, lu mau ngelaporin apapun dengan pasal apapun, monggo ae, sekarepmu ae. Tapi kalau kagak bisa membuktikan dan dibuktikan, maka akan ada pelaporan balik. Ya bukan kenapa-napa, yang namanya pelaporan pelecehan itu harus disertai saksi dan bukti. Kagak bisa hanya berdasarkan pengakuan semata, ya kagak bisa. Kalau kagak bisa dibuktiin, ya pastinya tentunya akan ada pelaporan balik. Pencemaran nama baik, fitnah dengan maksud dan tujuan mencemarkan nama baik seseorang. Apakah ada lagi pasal yang bisa disangkakan? Banyak, bahkan berlapis. Kalian mau tahu kenapa gue semurka ini sama si Sahara Dugong? Sampai banyak banget komen-komen dari kalian itu gue menyuarakan isi hati kalian. Ya karena ini yang bener-bener gue rasa. Adabnya yang kurang ajar, yang ngatain Pak Yaimin Dugong, yang nendang-nendang Pak Yaimin. Belum lagi fitnahan bertubi-tubi, terutama sama istrinya. Sajadahnya dibakar, masnya nggak tahu hilang sampai sekarang belum ketemu. Nggak tahu siapa yang ambil, diusir dari rumahnya sendiri. Dilarang sholat di musolanya, dilarang di musola tempat tinggalnya. Itu kok bisa sih yang musir nggak boleh sholat di situ? Orang mau ibadah dilarang. Bener-bener iblis banget, iblis yang luar biasa. Laknatullah bener-bener. Mau ibadah dilarang. Astagfirullah, itu yang larangnya otaknya di mana, hatinya terbuat dari apa? Belum lagi RT, RW yang pada ikut-ikutan, warganya, lurahnya juga nggak tahu kemana, apalagi wali kotanya. Itu benar-benar seperti Pak Yaimin dan disitu sendirian. Dan karena ulahnya si Dugong yang memviralkan ya, dia berharap dia yang didukung netizen, ternyata malah mendatangkan pendukung buat Pak Yaimin. Teruntuk Sahara Dugong dan antek-anteknya. Ingat, yang kalian zolimi itu orang yang ahli ibadah, yang hajinya udah 9 kali. Hati-hati ya, hati-hati untuk lingkungan sekitar yang ikut-ikutan, hati-hati sama azab Allah. Karena kenapa? Yang kalian zolimi itu orang yang ahli ibadah, urusannya udah langsung sama Allah. Hati-hati, ingat ya. Aku coba untuk bersifat netral, untuk nonton podcastnya Kang Deddy ya. Dengan si mbaknya itu ya kan di Densu kan ada cuplikan itu dia minta maaf ya. Apakah di konten si Kang Deddy ini dia mau berdamai, mau minta maaf ya? Aku tonton benar-benar itu. Aku telah pelajari, aku telah ya sebagai netizen ya kita harus juga ada yang mau bertabayun ya, mencari jalan keluar ya kita harus tonton lah ya, mana tahu persepsi kita salah ya. Ternyata sama aja guys ya. Saya tonton tuh, pikir apa statement yang dia keluarkan, dia tunjukkan berdasarkan bukti ya semuanya. Yang dia kasih bukti itu ya surat tanah aja yang aku tonton ya sampai selesai itu. Masih aja isinya pembelaan semua, pembelaan. Tidak ada kata-kata untuk meluruskan ya persepsi dari Pak dosen ini nggak ada.
Pembelaan semua. Pembelaannya pun tidak berdasarkan bukti. Gimana toh Mbak? Gimana netizen mau berpihak sama Mbak? Yang anehnya lagi, dia merasa dimanipulatif. Yang anehnya lagi, dia merasa terframing. Padahal yang memframing videonya seolah-olah dia menjadi orang jahat itu dia buat VT. Netizen nonton VT dia berbalik arah melawan dia karena apa Mbak? Kata-kata imu itu loh di video itu kasar sekali. Terus Mbak mau nyalah siapa? Netizen. Aku tidak apa-apa ya, Adil di live terbaru ya. Aku gak apa-apa mau dikucilkan di seluruh Indonesia, gak apa-apa. Santai kelihatan Mbak. Yakin Mbak gak apa-apa dikucilkan. Mbak gak bakal bisa hidup tanpa manusia loh. Mbak nanti rental Mbak nanti kalau ndak ada yang mau numpang, Mbak dapat duit dari mana? Mbak mau berbelanja pun itu manusia semua loh. Gak apa-apa dikucilkan, yakin. Coba dipikirkan. Seharusnya kata-kata Mbak tuh harusnya menenangkan ya. Di saat netizen panas karena video yang Mbak buat. Mbak menenangkan seharusnya. Jangan ada kata-kata yang membuat menjadi api gitu ya. Jadi bensin gitu. Jangan ada kata-kata yang seperti bensin ya. Udah netizen ini panas karena sifat Mbak yang zolim, yang mental Mbak mental penjajah. Terus Mbak percikan lagi bensin, ya tambah jadilah. Mari kita lanjutkan sinetron Bu Rental vs Pak Dosen episode Sonhorek ya. Sonhorek ya. Itu kan diceritakan kan Pak Dosen lagi memberikan mata kuliah di rumahnya, di kediamannya gitu ya. Dan selama pembelajaran itu ya udah jelas lah kalau orang waras tuh pembelajarannya ya sunyi senyap di dalam rumahnya dia, kecuali Pak Dosennya pakai mikrofon speakernya terus disambung ke sama toa yang di musola itu yang ngono lah, itu baru mau kamu protes terganggu terus nyetel Sonhorek pas kan enggak ya sunyi senyap di dalam rumahnya itu aja usil ya. Terus nyetel Sonhorek sampai yang lagi pada belajar jadi terganggu ya. Ibarat gini, Pak Dosennya lagi gini, dan coba buka mau ngomong haki suara ketum karena langsung ketunggup dangdutan ya. Ada satu permainan unik sekali. Orang makan beling, orang makan bunga ya. Pak Dosennya tak bisa lah ngasih pelajaran, terganggu. Akhirnya wes ya dong joget wae mau ono musik please. Itu kamu nggak terima dan victim gitu direkam seolah-olah mahasiswanya itu pada geruduk, padahal terlihat banget itu pada joget-joget sama Pak Dosennya. Kamu nggak terima, terus kejarlah mereka tuh semua mahasiswanya. Lah mahasiswanya itu juga orang pinter berpendidikan, kon ngurusi model pasiennya Pak Purnomo, model pasiennya Mbak Novi ya nggak mau lah ya. Yang waras yo suka ngalah gitu, yang waras suka ngalah, suka bubar, itu aja dikejar sama kamu ya. Apa sih kayaknya naik motor ya uang HP-nya on terus gitu. Dan itulah untuk modal dia untuk play victim, terus cerita ke tetangganya seolah-olah dia teraniaya begitu kan. Terus habis itu di depannya mahasiswa Bu Rental ngomong gini, "Hai, tahu nggak dosen kamu itu sudah melecehkan aku." Apa mereka percaya? Nggak bakal percaya. Wis ngadel aku. Nyekiki itu nanti tuh mahasiswanya di kantin mesti nyekiki, di kamar kos juga nyekiki, mungkin di teras kampus juga nyekiki ya. Kalau mau mengaku dilecehkan, aduh, lihat kaca dulu, oke? Ya minimal itu kalau ada cowok 5 lagi berdiri lagi asik ngobrol, kamu lewat terus pada, wow, cantik, terus rambutmu melambe-lambe kena angin apa, terus apa ininya wish sampai orang, nah itu mungkin untuk dilecehkan apa-apa bisa. Maaf ya, bukan kita menghina, bukan, coba dong sadar diri aja.
Apa ya sih tipe kau kayak kamu bisa dilecehkan gitu aja sih ya. Aduh, kerasa kok jutek aku sama Bu Rental gitu ya. Ya ampun, apa ributnya itu melebihi itu Israel sama apa tuh Gaza ya. Wes ngungkuli gue.